Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Piki Nugraha dari Palembang Becerios. Pagi ini kita sudah berada di tepatnya 0 km kota Palembang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Dan saya sudah berada di halaman dari Masjid Agung Kota Palembang. Mari kita lihat-lihat bangunan dari Masjid Agung Kota Palembang. Ayo. Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan memiliki keunikan. Salah satu keunikan kota Palembang adalah Palembang kaya dengan sungai. Sungai utama yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian adalah Sungai Musi. Sungai Musi membagi kota Palembang menjadi Palembang Ulu dan Palembang Ilir. Sungai Musi juga merupakan muara dari ratusan anak sungai kecil yang membagi Palembang menjadi beberapa bagian kecil-kecil, dan sungai itu juga merupakan batas geografis bagi kampung-kampung kuno Palembang pada masa itu. Sungai Musi merupakan urat nadi utama yang menghubungkan kota Palembang sebagai ibu kota kesultanan dengan daerah-daerah pedalaman atau uluan. Sungai Musi juga merupakan muara dari sungai-sungai besar seperti Sungai Komering, Sungai Ogan, kemudian Sungai Lematang, dan juga sungai-sungai lainnya yang merupakan sumber ekonomi utama, alat atau moda transportasi utama yang menghubungkan Palembang dengan daerah pedalaman. Pada masa kolonial Belanda, Palembang disebut dengan Venesia dari timur karena keindahannya ketika air pasang mengalir masuk dari laut ke dalam Sungai Musi dan anak-anak sungainya, menjadikan Palembang merupakan daerah yang menarik atau nyaman ditinggali oleh bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Belanda pada waktu itu. Bangsa-bangsa asing lebih menyukai tinggal di atas rumah rakit karena air yang tersedia melimpah untuk kebersihan badan dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan juga mudah menghubungkan Palembang apabila mereka bepergian ke daerah-daerah lainnya. Sampai dengan tahun 1823, Palembang diperintah oleh Sultan Muslim yang memimpin Kesultanan Palembang Darussalam. Wilayah dan pengaruh kekuasaan Sultan Palembang meliputi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Kesultanan Palembang Darussalam merupakan daerah yang kaya sebagai penghasil atau pusat perdagangan timah dan pusat perdagangan lada di Sumatera. Hal inilah yang menjadikan Palembang memiliki atau mampu membangun bangunan-bangunan arsitektur yang terkenal pada masa itu dan dapat kita lihat sampai sekarang, seperti Benteng Kuto Besak, kemudian Masjid Agung Palembang. Pada tahun 1825, Palembang secara resmi total dikuasai oleh Belanda. Hal ini berdampak pada perubahan budaya, perubahan politik, perubahan sosial ekonomi, dan perubahan kota Palembang itu sendiri. Kota Palembang yang awalnya merupakan tipikal kota Melayu Islam dengan menjadikan sungai sebagai urat nadi transportasi atau perhubungan, berubah atau diubah menjadi kota bergaya kolonial di tepi Sungai Musi. Pembangunan yang dilakukan oleh Belanda seperti membangun permukiman-permukiman bergaya Eropa
di bagian barat kota Palembang, kemudian membangun pasar-pasar bergaya Eropa, kemudian membangun jalan dan melebarkan jalan-jalan kuno yang telah ada sejak pada masa Kesultanan, kemudian juga melakukan penimbunan sungai-sungai yang ada di kota Palembang pada waktu itu. Salah satu sungai yang ditimbun adalah Sungai Tengkuruk. Sungai Tengkuruk sekarang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Sungai ini menghubungkan Sungai Musi dengan bagian daerah pedalaman di dalam kota Palembang, yaitu di sekitar Jalan Petran atau daerah Carita sekarang. Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Masjid Agung ini dikenal merupakan masjid yang terindah dan terbesar pada zamannya. Masjid ini didirikan pada abad 18 Masehi. Masjid ini menempati kompleks atau menempati areal seluas 1,5 hektar atau 15.400 meter persegi. Terletak di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan kampung asli penduduk Palembang dan juga didiami sebagian orang-orang Arab. Masjid Agung Palembang arsitekturnya dipengaruhi oleh 3 budaya besar, yaitu budaya Melayu, budaya Tiongkok, dan budaya Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berupa undak berundak atau berundak 3 yang mirip atau serupa dengan bangunan candi. Undak pertama merupakan dasar bangunan atau pondasi bangunan, kemudian bagian kedua adalah badan masjid, dan bagian ketiga yang utama adalah puncak bangunan masjid. Puncak masjid ini memiliki jenjang berukir berbentuk bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa, kemudian diserap Masjid Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh dan bergaya Yunani.